kembali pada hari ini kita akan berbicara mengenai hati yang tergerak oleh belas kasihan. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda begitu ingin membantu seseorang atau banyak orang, namun kita tidak punya kemampuan, tidak punya sumber daya, tidak punya uang kita tidak cukup, tabungan kita hanya sedikit, gaji kita pas-pasan, namun kita punya kerinduan yang begitu besar untuk melakukan suatu proyek sosial, untuk memberi makan orang kah, untuk memberikan pendidikan gratis kah, dan lain sebagainya yang rasanya berada di luar jangkauan kemampuan kita. Saya punya seorang teman yang hidupnya cukup sederhana. Waktu itu dia punya anak 3 masih kecil-kecil, TK dan SD. Hidupnya sebagai guru cukup sederhana dengan gaji yang pas untuk kehidupan mereka sekeluarga. Namun saya sangat terkesan ketika dia mengatakan bahwa mereka selalu menyisihkan 10% dari penghasilan mereka untuk membantu orang lain. Dan dia mengatakan bahwa mereka juga tidak pernah berkekurangan, mereka dapat mencukupi bayar sekolah, makan setiap hari, dan puji Tuhan semuanya bisa tercukupi dengan gaji yang sudah mereka sisihkan 10%. Jadi mereka hidup dengan 90% dari pendapatan mereka. Dan itu mencukupi katanya. Suatu hal yang sungguh-sungguh membuat saya terkesan kepada keluarga ini. Dan saya juga mencoba mengikuti ketika mendapatkan hasil rezeki dari penjualan tanah atau penjualan rumah. Saya sisihkan 10% untuk masuk ke kas sosial. Dari kas sosial itulah saya pakai juga untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Di dalam Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10 kita bisa membaca bagaimana hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak yang sudah 3 hari mengikuti Yesus. Dan mereka berada di tempat yang jauh dari toko, mereka berada di daerah yang jauh dari perkotaan di mana mereka bisa mendapatkan makan. Dan Yesus hatinya tergerak karena melihat orang-orang itu membutuhkan makan. Mereka kelelahan dan sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus. Yesus bertanya kepada para murid, "Apa yang kau punya?" Dan para murid mengatakan, "Kami hanya punya 7 roti dan sedikit ikan." Yesus kemudian mengambil apa yang mereka punya, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Dan kita tahu semuanya makan sampai kenyang dan masih ada sisa 7 bakul. Dari perikop ini dan dari apa yang dilakukan Yesus, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, mempunyai hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain di sekeliling kita. Mungkin kita dari keluarga yang berkecukupan, bisa makan, bisa menyekolahkan anak, tidak pernah kelaparan, kalau sakit masih bisa ada uang untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit, dan kita masih bisa membeli barang-barang hobi kita. Mungkin saat ini waktunya kita melangkah keluar rumah kita, membuka jendela rumah kita, dan melihat bahwa di luar sana begitu banyak orang yang membutuhkan. Dalam arti, kalau kita search internet, kita bisa baca begitu banyak berita-berita mengenai orang-orang yang sedang sakit, kelaparan, dan membutuhkan bantuan. Dan seringkali kita juga menjadi orang-orang yang dimintai bantuan. Sumbangankah, pertolongankah, baik uang maupun tenaga. Itulah saatnya kita untuk membuka hati kita semakin peka bahwa ada kebutuhan begitu banyak orang di sekitar kita yang mungkin kita dapat melakukannya. Yang kedua, kita perlu bersyukur dengan apa yang kita punya dulu. Jangan melihat bahwa kurangnya seberapa, tapi apa yang kita punya. Kita belajar dari 7 roti dan 2 ikan, di mana dari apa yang kita miliki, kita mulai melakukan suatu tindakan. Kumpulkan teman-teman yang punya visi yang sama, minat yang sama. Kumpulkan apa yang kita punya dulu. Mungkin tabungan kita ada 10 juta, kita pakai 1 juta. Mungkin kita punya rumah untuk digunakan, dipinjamkan bersama untuk berdoa, untuk rapat. Atau mungkin kita punya keahlian memasak dan kita bisa mengajarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Begitu banyak hal-hal yang dapat kita lakukan kalau kita mulai dari apa yang kita miliki dulu. Jangan menunggu bahwa kita sampai cukup merasa memiliki segalanya baru bertindak, karena kita tidak akan pernah merasa cukup. Yang ketiga, mulailah bertindak. Inilah tindakan iman. Ketika kita mulai melakukan sesuatu, walaupun dengan modal yang masih pas-pasan, kita percaya bahwa apabila ini kehendak Tuhan, maka juga akan dapat diselesaikan, karena kita akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa.
sehingga banyak orang juga akan bersimpati dan mungkin akan banyak juga partisipan-partisipan atau donatur atau sumbangan atau orang-orang yang mau membantu kita dengan segala macam cara. Bertindaklah, maka kita akan bisa mewujudkan apa yang kita rindukan demi kebaikan sesama kita dan menyenangkan hati Tuhan. Begitu banyak cerita kita dengarkan, gereja mulai dari peletakan batu pertama, membangun fondasi, itu juga berawal dari modal yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dan dalam perjalanan waktu, ketika orang-orang tahu bahwa ada gereja sedang dibangun, maka mereka pun juga memberikan sumbangan. Demikian juga niat kita mulai dari membangun niat, memulai dengan modal yang ada, maka kita akan melihat Tuhan akan bekerja dengan keajaibannya, mengirimkan banyak orang yang sehati sevisi untuk mewujudkan suatu rencana bagi kebaikan orang banyak. Tetaplah setia, tetaplah bertekun, tetaplah melayani.